Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Zakira Mustari dari kelas A2PGSD dengan NIM 210601993. Di sini saya akan mereview pertemuan 2-7 mata kuliah sumber media berbasis IT. Di pertemuan kedua membahas tentang teknologi informasi dalam pembelajaran. Teknologi informasi dalam pembelajaran yaitu teknologi komunikasi yang berfungsi sebagai penyaluran informasi, ada juga teknologi informasi yang berfungsi sebagai penyimpanan dan pengolahan informasi. Jadi, electronic learning dapat didefinisikan sebagai upaya menghubungkan pembelajar atau siswa dengan sumber belajar, database, pakar atau guru, perpustakaan yang secara fisik terpisah atau bahkan berjauhan. Manfaat teknologi informasi dalam pembelajaran memungkinkan akses yang lebih luas, meningkatkan keterlibatan siswa, mempermudah kolaborasi, memungkinkan personalisasi pembelajaran. Secara umum, ada dua kedudukan TIK dalam pembelajarannya, itu yang pertama sebagai pendorong komunitas pendidikan, memberikan kesempatan luas kepada peserta didik dalam memanfaatkan setiap potensi yang ada, yang dapat diperoleh dari sumber-sumber yang tidak terbatas. Memberikan batasan ruang lingkup teknologi informasi pada 6 teknologi, yaitu yang pertama teknologi komunikasi atau communication teknologi, yang kedua teknologi masukan atau input teknologi, yang ketiga teknologi keluaran atau output teknologi, dan yang keempat teknologi perangkat lunak atau software teknologi, yang kelima teknologi penyimpanan atau storage teknologi, dan yang terakhir teknologi mesin pemproses atau processing mesin atau CPU. Di pertemuan ketiga membahas materi terkait teknologi informasi sebagai inovasi pembelajaran di SD atau MI. Jadi, inovasi pembelajaran merupakan pembaruan pembelajaran yang dikemas dengan dorongan ide atau ide baru untuk melakukan langkah-langkah belajar untuk meningkatkan hasil belajar. Dengan adanya inovasi pembelajaran, maka proses kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar, kondusif, dan kreatif sehingga dapat menumbuhkan semangat belajar peserta didik. ICT merupakan salah satu sistem teknologi yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran dan bisa digunakan dalam proses belajar mengajar guna meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan bermakna. Peran ICT dalam dunia pembelajaran menggunakan ICT secara terencana dan sistematis, serta sesuai untuk meningkatkan proses pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna. Tujuan ICT dalam pembelajaran yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa, yang kedua, mengembangkan keterampilan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi atau ICT literasi itu sendiri, yang ketiga, untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kemenarikan proses pembelajaran. Teknologi informasi berperan sebagai alat bantu pembelajaran. Pendidikan perlu beradaptasi dengan perubahan pola pikir dan kebutuhan yang serba cepat, praktis, dan tepat. Dengan IT, siswa dapat mengakses informasi secara luas melalui pemanfaatan teknologi, khususnya internet. Untuk contohnya yaitu seperti komputer atau laptop, smartphone, television, email, CD pembelajaran, jaringan internet, PowerPoint, smartphone, dan lain-lain. Dari pertemuan keempat membahas tentang konsep dasar multimedia. Multimedia merupakan kombinasi 3 elemen, yaitu suara, gambar, dan teks. Atau multimedia adalah kombinasi dari paling sedikit 2 media input atau output dari data. Media ini dapat berupa audio seperti suara, musik, animasi video, teks, grafik, dan gambar. Prinsip-prinsip dari multimedia yaitu prinsip multimedia, prinsip keterdekatan ruang, prinsip keterdekatan waktu, prinsip koherensi, prinsip modalitas, prinsip redundasi, prinsip perbedaan individual. Ada beberapa jenis multimedia, diantaranya itu multimedia interaktif, linear, dan hiperaktif. Manfaat multimedia dalam proses pembelajaran yaitu sebagai cara konkret untuk mengurangi verbalisme, memperbesar minat siswa, dan menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. Di pertemuan kelima ini membahas tentang pemanfaat multimedia dalam dunia pendidikan atau pembelajaran di SDMI. Penggunaan multimedia dalam pembelajaran atau pendidikan mempunyai beberapa ciri yang tidak dimiliki
media lain. Proses pembelajaran memerlukan penggunaan kombinasi konten multimedia seperti audio dan visual. Adapun manfaat multimedia dalam pembelajaran yaitu interaksi siswa meningkatkan minat siswa dan dalam belajar, mempermudah dalam penyampaian materi di mana lebih efisien dan efektif, meningkatkan rasa timbal balik dan empati di kelas, menunjukkan hubungan antara materi pelajaran dengan kebutuhan dan minat siswa dengan meningkatkan motivasi belajar siswa, menghadirkan kesegaran dan variasi dalam pengalaman belajar siswa. Jenis multimedia pembelajaran yang diterapkan diantaranya yaitu multimedia pembelajaran mandiri, multimedia kids, hipermedia, virtual realitas. Penggunaan multimedia dalam pembelajaran dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan memperbaiki hasil belajar peserta didik. Multimedia memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan bagi peserta didik yang dapat memotivasi mereka untuk lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Ada 6 tahap pengembangan multimedia, yaitu konsep, perancangan, material, collecting, pembuatan, testing, dan distribution. Pada pertemuan ke-6 membahas terkait dampak implementasi multimedia dalam pembelajaran. Implementasi multimedia untuk pembelajaran hendaknya memperhatikan sebagai hal, yaitu metode pengembangan yang akan digunakan, jenis multimedia yang akan dibuat, tahapan pengembangan yang dijalankan, komponen dan media yang digunakan, serta bagaimana implementasi sistem multimedia tersebut dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan teknologi informasi dan teknologi pendidikan. Kelebihan multimedia dalam pembelajaran diantaranya yaitu 1. Siswa mampu belajar sesuai dengan kemampuan, kesiapan, dan keinginannya. 2. Siswa dapat belajar melalui tutor atau komputer yang beradaptasi dengan kemampuan siswa. Yang ketiga, siswa akan memotivasi untuk memperoleh umpan balik dalam pengetahuan. Kekurangannya yaitu ada desain yang buruk menyebabkan kebingungan dan kebosanan, tuntutan terhadap spesifikasi komputer yang memadai, kendala bagi orang dengan kemampuan terbatas, cacat atau disable, minimnya kemampuan guru dalam penggunaan multimedia. Faktor yang mempengaruhi pengaruh penggunaan multimedia dalam pembelajaran yaitu yang pertama desain dan konten multimedia, yang kedua media pengajaran yang digunakan, yang ketiga karakteristik peserta didik, yang keempat lingkungan belajar yang dapat diakses, yang kelima faktor eksternal. Dampak dari multimedia terhadap media pembelajaran yaitu tutorial, di mana dalam penyampaian disampaikan secara tutorial melalui pengajaran seperti yang dilakukan oleh seorang guru atau tutor. Drill dan praktis, kemahiran dalam suatu keterampilan, memperkuat penguasaan suatu konsep. Simulasi ini mencoba menyamai proses dinamis yang terjadi di dunia nyata. Permainan salah satu mode dalam pembelajaran dengan multimedia interaktif. Tujuan dari penggunaan multimedia adalah multimedia dalam penggunaan dapat meningkatkan efektivitas dalam menyampaikan suatu informasi. Dalam penggunaan multimedia di lingkungan, mendorong partisipasi, keterlibatan, dan eksplorasi pengguna. Selanjutnya, pada pertemuan ke-7 yaitu membahas pengembangan media berbasis Information Communication and Technology atau ICT. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar. Adapun ragam media pembelajaran, ada media visual, media audio, ada projectile media. Fungsi dari media pembelajaran adalah diantaranya dapat merangsang dan mengembangkan motivasi
motivasi dan minat belajar, dapat memberikan ilustrasi konsep dasar yang benar, konkret, dan realistis. ICT merupakan media bantu untuk melakukan kegiatan seperti memproses, manipulasi, dan transfer informasi yang berkaitan dengan pemanfaatan komputer untuk mengolah informasi bagi guru dan siswa. Ada 4 jenis media pembelajaran berbasis komputer, yaitu media pembelajaran visual, audio visual, dan multimedia. Contohnya seperti PPT, CD, DVD, multimedia interaktif, video pembelajaran, dan internet. Kelebihannya yaitu memungkinkan siswa belajar sesuai dengan kemampuannya dan memahami ilmu serta komunikasi lebih cepat. Adapun kekurangannya yaitu tingginya biaya untuk memperoleh dan mengembangkan perangkat lunak komputer, terutama perangkat lunak untuk tujuan pendidikan. Terima kasih. Sebelumnya, Bapak Ibu semua, kami dari mahasiswa IKIP ingin meminta waktunya untuk mewawancarai Bapak Ibu semua. Nah, untuk pertanyaannya, kami ingin meminta Bapak Ibu semua untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Boleh dari tetehnya dulu atau Pak? Oh iya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Lutfi Samsairawan dari IKIP Siliwangi semester 6. Perkenalkan, nama saya Novia Maulana, sama saya kelas juga. Perkenalkan, nama saya Luna Amelia, saya semester 6 dari IKIP Siliwangi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nurisa Busirawati. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nashwa, sekelas juga. Boleh lanjut ke Ibu. Saya Anissa Fadila, wali kelas 6A. Saya Ati Ismiati, wali kelas 5B. Saya Yuni Dewi Astuti, wali kelas 5A. Saya Yustiana, wali kelas 6. Saya Gustiawan, wali kelas 6B. Nama saya Rizky Santi, wali kelas 3B. Saya Yani Murniati, wali kelas 2B. Saya Isra Sika, wali kelas 2A. Saya Dewi Sarah, wali kelas 3. Saya Ilham, wali kelas 1C. Untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran sehari-hari di kelas, boleh dari perwakilan ibu kelas ini sebelumnya. Ya, izin menjawab berdasarkan pengalaman. Kalau di sekolah kita, beberapa sudah menggunakan teknologi informasi yang disebutkan tadi di kelasnya dalam pembelajaran sehari-hari. Namun, itu tidak dilakukan secara konsisten ataupun berkelanjutan. Ada halnya kita menggunakan, kalau di sekolah dasar masih menggunakan proyektor, hanya sebatas itu. Namun aplikasi-aplikasi yang digunakan sudah ada beberapa guru yang menggunakan seperti puisi seperti itu. Cuma memang kendala kita hanya 3 ya proyektornya, jadi secara bergiliran itu integrasi antara teknologi dan juga pembelajaran di kelas. Kalau dari guru kelas bagaimana? Sama. Pada dasarnya sama. Kemudian selain itu, untuk penggunaan teknologi itu sendiri, kita juga harus melihat dulu dari tujuan pembelajarannya itu apa dulu gitu. Kalau misalkan tujuannya pembelajaran ini, oh ini cocok nih menggunakan teknologi, mau itu video, mau itu bisnis. Cuman kalau untuk kelas bawah sendiri, yaitu sesuai yang tadi disampaikan bahwa hanya cukup sekedar proyek. Kalau mungkin untuk kelas bawah. Lanjut, bagaimana sih memilih dan mengevaluasi sumber daya digital untuk digunakan dalam pembelajaran kelas? Boleh dari ibu kelas ini. Ya sama sih, intinya kita sama dari kata kelas bawah, kita harus menentukan dulu tujuan pembelajarannya, baru kita bisa menentukan media apa yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran sendiri. Jadi ditentukan dulu tujuan pembelajarannya. Kalau kita belum tahu tujuan pembelajarannya, kita belum bisa, kita mau pakai apa nih cocok buat anak-anak gitu. Jadi tentukan tujuan pembelajaran. Iya. Evaluasi. Jadi kalau dari ibu kelas dari apakah ada yang Evaluasi sama kayak tujuan pembelajaran dulu harus disesuaikan, kemudian dilihat dari teknologi informasinya apakah menarik bagi siswa itu sendiri, terus harus itu penggunaan dan biayanya jangka panjang, jadi bisa digunakan beberapa kali.
Baik, lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana cara merencanakan dan menyusun materi pembelajaran yang memanfaatkan sumber dan media berbasis IT? Boleh dari Ibu Profesor Rospi. Kalau perencanaan ya, perencanaan guru sekarang membuat RPP perencanaan udah pada pakai IT semua, nggak ada lagi yang tulis tangan. Balik lagi kalau di sini ada kurikulum 2013, ada kurikulum Merdeka, balik lagi ke kebutuhannya masing-masing. Kalau di kurikulum 2013 untuk perencanaan bisa dilihat di buku siswa ataupun buku gurunya apa yang akan disampaikan ke siswanya gitu. Di manage dulu apakah, karena kan kita juga berbenturan dengan aturan atau tata tertib sekolah yang tidak boleh siswanya menggunakan handphone. Itu juga jadi satu kendala. Tapi kita siasatinya pakai teknologi yang memang digunakan secara bersama. Kayak proyektor bersama, word wall kayak gitu kan bisa digunakan secara bersama-sama gitu. Itu jadi suatu perencanaan di mana kita sebelum mengajar kan harus siapin dulu materinya. Seperti pernyataan-pernyataan yang akan muncul di word wall itu kan nanti harus disiapkan, minimal itu kan H-3, walaupun realitanya ya kita perencanaan sesungguhnya istilahnya tidak mesti RPP yang terbaru tiap tahun boleh ganti atau tidak, karena kita juga diberi kebijakan boleh menggunakan RPP yang tahun lalu gitu. Jadi setiap perencanaan tidak selalu hari ini pelajaran ini kita harus langsung buat di hari sebelumnya, enggak. Jadi RPP yang sudah ada pun kita boleh diperbolehkan. Jadi itu suatu cara perencanaan kita lah, integrasinya dengan teknologi. Kalau misalnya untuk guru kelas bawah, Ini mungkin memudahkan proses pembelajaran dari segi efektivitas dan efisiensinya ya, seperti penggunaan media audio visual maupun media PPT ya kayak gitu, terus video interaktif ya, media interaktif, video interaktif ya gitulah. Gitulah banyak lah sumber-sumber yang bisa kita cari di Google. ya. Baik Ibu, terima kasih. Lalu selanjutnya ke pertanyaan keempat. Bagaimana cara menyesuaikan penggunaan teknologi informasi dengan gaya belajar yang berbeda di antara siswa? Lalu dari Ibu Gaya belajar, ya, ke gaya belajar mah kita baru mengenal namanya assessment diagnostik itu baru tahun kemarin, baru kita terapkan itu. Itu kan salah satu cara buat kita tahu gaya belajar siswa kita itu seperti apa, auditori, visual, ataukah kinestetik gitu. Jadi kita balik lagi ke sarana prasarana yang ada di sekolah, karena kan mayoritas sekarang satu kelas itu kita kelas gemuk 38 sampai 36 itu menurut kita hal yang tidak mudah untuk menerapkan pembelajaran yang memang berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajarnya. Balik lagi, ketika apalagi sekolah kita sekolah inklusi yang mana siswa-siswa berkebutuhan khusus itu boleh daftar, boleh masuk sekolah di sini, bahkan tidak boleh ditolak oleh kita. Itu juga jadi satu kendala saat penerapan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa, karena di sini sekolah inklusi labelnya, tapi tidak ada guru pendamping yang standby untuk mendampingi anak-anak itu. Jadi nggak ada kita tuh kayak teman untuk yang mengawasi anak berkebutuhan khusus itu nggak bisa. Jadi akhirnya yang tadinya mau menerapkan pembelajaran sesuai dengan gaya belajarnya, ujung-ujungnya jadi terpecah fokus guru tuh ke siswa yang ABK itu. Jadi tadinya mau seperti ini auditori kayak gitu, tapi karena di kelasnya ada yang inklusif kan kita tidak bisa membedakan itu masuknya kemana gitu, nggak bisa kan. Akhirnya kan materi yang disampaikannya juga beda, jadi kita tuh yang istilahnya yang normal udah sesuai dengan gaya belajarnya, tapi kan
yang siswa inklusif ini kan kita harus dampingi. Iya. Kalau sesuai dengan dia belajar. Baik, Ibu, terima kasih. Kalau untuk kelas dan Nanti bersama dengan kelas atas mungkin ya kita terlebih dahulu menciptakan lingkungan yang itu menggunakan pendekatan pembelajaran seperti apa ya, dilihat dulu kan siswanya gaya belajar kita menggunakan apa yang beragam mungkin ya, dan memberikan dukungan dan bimbingan individual mungkin seperti itu. Ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran mengakomodasi kebutuhan siswa dengan untuk kelas atas bagaimana? Yang nomor 5 ya, pada intinya harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Misalnya anak yang berkesulitan belajar, siswa yang gangguan motorik atau koordinasi gerak jika tidak ada guru pendamping dalam PBM dengan TIK. Jadi indera yang digunakan bisa berupa video pembelajaran. Jadi diklasifikasikan ke mana kebutuhan per anak, per individual. Untuk kelas bawah bagaimana? Hampir sama ya, ngurus apa, membuat program individu gitu. Lalu untuk anak kesulitan belajar, lalu siswa gangguan motorik dan kondisi gerak, jika tidak ada guru pendamping dan terikat, media yang digunakan bisa berupa video pembelajaran. Untuk selanjutnya, bagaimana cara memfasilitasi kolaborasi antara siswa menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran? Penggunaan teknologi diharapkan siswa menjadi lebih aktif. Guru dapat menguraikan konteks kursus yang memberi siswa tujuan pembelajaran yang jelas dan mendorong siswa berkolaborasi seperti terdapat di Google Action. Guru dapat mengundang siswa untuk berbagi, mengedit dan menyajikan secara waktu yang tepat. Untuk kelas bawah bagaimana? Mungkin kalau di kelas bawah itu siswa itu dia bisa berkolaborasi ya, mengkolaborasikan pembelajaran yang apa mungkin dengan media yang terkait. Kalau kelas bawah mungkin lebih ke penggunaan handphone ya, karena memang kita juga sebetulnya udah ya menggunakan teknologi ya, dengan adanya grup WhatsApp juga itu kan salah satu penggunaan teknologi komunikasi dengan orang tua, tidak hanya komunikasi mungkin kolaborasi dan lain-lain itu di situ gitu. Kemudian selain itu ketika ada materi atau anak suruh menonton video pembelajaran, kita kasih linknya di grup biarkan orang tua yang mendampingi, karena bagaimanapun juga kelas bawah itu kan memang masih butuh pendampingan ya, tidak bisa dilepas begitu saja. Baik, izin melanjutkan pertanyaan. Apa saja media berbasis IT yang pernah digunakan dan sering digunakan dalam pembelajaran? Minta pendapatnya dari guru kelas. Aplikasi Quizzes, Wordwall, apa yang TTS, Kahoot, Jamboard, Padlet sudah pernah dipakai. Kalau yang lainnya mungkin PowerPoint, pakai aplikasi Canva, media YouTube itu pada pakai semuanya. Ada yang lain? Kalau kelas Google Classroom, waktu daring kita pakai seperti itu. Kalau sekarang udah nggak pakai, belum. Berarti untuk kelas bawahnya juga sama ya? Sama. Lagi melanjutkan selanjutnya untuk pertanyaan ke-8, apa saja contoh inovatif tentang penggunaan teknologi informasi untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan berarti bagi siswa? Yang kelima kemarin bikin video, itu kan suatu inovasi bagi kita.
gelar karya filmnya tentang kearifan lokal. Mungkin bagi sebagian sekolah itu bukan inovasi, tapi kan yang namanya inovasi itu berarti satu hal yang baru kita lakukan. Nah, di sekolah kita tuh baru melaksanakan inovasi P5 itu gelar karya. Apa inovasi yang berkaitan dengan teknologinya? Tutorial membuat makanan tradisionalnya itu kita buat video tutorial yang mana dimulai dari musik, suaranya, terus pengisi di dalam videonya itu anak-anak. Itu salah satu inovasinya. Itu pun pernah digunakan di kelas 1, udah kelas 4, kelas 6 ada itu videonya. Kalau di kelas 6 kemarin saya coba bikin video pembelajaran tentang pembelajaran IPA menggunakan TikTok. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah hambatan atau kesulitan apa yang dihadapi dalam pembuatan maupun penerapan media yang dirancang? Kelas rendah dulu deh. Ada kesulitannya. Yang ke proyektor kan kita cuma ada 3, jadi memang harus kalau mau menggunakan itu harus dijadwal gitu biar lebih ringan. Keterbatasan sumber daya manusia juga kan di sini menengah ke bawah gitu ya, bisa dikatakan. Jadi nggak semuanya punya HP. Jadi itu juga satu kendala buat kita. Pendidikan orang tuanya memang kurang ekonomi juga, jadi mempengaruhi anak-anak juga di dalam kelas gitu. Terus kalau misalnya nggak punya HP gimana? Bareng-bareng. Oh, bareng-bareng. Keterbatasannya juga dari tata tertib kan kita nggak berlakunya tuh nggak boleh sebenarnya bawa HP ke sekolah tuh. Cuma ya ada kebijakan dari kepala ketika ada sekolah mata pelajaran tertentu gitu. baru boleh. Ya, tapi sebenarnya itu tuh sudah menyalahi aturan yang kita buat sendiri. Tapi sebenarnya kan kalau sekarang pembelajarannya harus sesuai dengan kodrat zaman. Kita kan nggak bisa ngelak dari itu. Jadi sekarang mah mindsetnya kita kan nggak boleh tuh karena kita menghilangkan hal-hal yang tidak diinginkan karena kita banyak takutnya gitu. Sebenarnya kan di balik kekurangan handphone itu ada juga kelebihannya, ada manfaatnya juga buat kita kan. Setidaknya pembelajaran kayak tadi, kalau infokusnya lagi tidak dipakai, tapi kita akan menjelaskan bagaimana sih tata surya di kita. Bisa aja kan kalau boleh bawa handphone, anak dikasih link, silahkan amati video berikut. Nggak usah nungguin dulu kan, sementara kan materi harus terus maju. Itu jadi problematikanya kita tata tertib buat sendiri. Ya mungkin nanti bisa dibicarakan lagi ya, karena kita yang buat, kita juga yang minta untuk dilanggar gitu Pak. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana solusi dari kesulitan dan hambatan dalam pembuatan maupun penerapan media yang digunakan? Kelas rendah. Bapak satu cek. Solusinya mah tadi kalau sarananya kurang ya penjadwalan. Terus kalau misalkan kita mah bareng-bareng, ada yang bisa IT ya mengayomi, makanya selalu kayak ada mentor gitu. Tapi punten karena kan ya puntennya Bu Yus. Iya. Karena kan kalau di sini ada juga yang senior gitu ya. Ya kalau penguasaan teknologinya gitu kan ya lebih mumpuni yang lebih mudah. Maka dari itu kita ya sharing aja dengan teman sebaya gitu. Nggak ada yang namanya aku bisa nggak ngebantuin, enggak. Itu sih yang pentingnya mah kolaborasi antar diri juga harus kuat gitu solusinya. Dari kelas rendah juga. Dari yang mana gitu yang berkomunikasi.
Kombinasi. Biar nggak di stop. Jadi pas. Mungkin cukup pertanyaannya. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya atas jawaban-jawabannya. Mohon maaf bila dari kitanya ada perkataan yang kurang berkenan di Bapak Ibu semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi